Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai teori belajar behavioristik. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dian Kurniawan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar pembelajaran yang sudah mempersilahkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Next. Selanjutnya, perkenalkan, saya Rahmi Lestari dengan NPM 2221511024 selaku moderator dan sekaligus pemateri ketiga. Selanjutnya ada Faiza Dewi Ananda dengan NPM 2221511025 sebagai pemateri pertama. Kemudian ada Salma Amalia Putri Tejamutia dengan NPM 2221511029 sebagai pemateri kedua. Next. Adapun pembahasan pada presentasi kali ini ada 3 poin. Untuk poin pertama, pengertian teori belajar behavioristik menurut ahli psikologi. Poin kedua, kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Poin ketiga, implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Next. Untuk poin pertama mengenai pengertian teori belajar behavioristik menurut ahli psikologi yang akan disampaikan oleh Faiza. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersiapkan saya untuk menjelaskan tentang materi pengertian teori belajar behavioristik menurut ahli psikologi. Nah, yang pertama, teori behavioristik merupakan salah satu dari beberapa teori belajar yang ada, seperti namanya yang berasal dari kata behavior yang berarti perilaku. Dalam bahasa Inggris, teori belajar ini mengedepankan perilaku sebagai indikator atau hal utama yang diperhatikan dalam proses belajar. Nah, teori belajar behavioristik adalah teori pembelajaran yang mengamati dan mempelajari perubahan tingkah laku seseorang sebagai hasil dari pengalaman di masa lalu. Teori ini menekankan bahwa tingkah laku yang ditunjukkan seseorang merupakan akibat dari interaksi antara stimulus dengan respon. Nah, yang pertama, menurut Edward Thorndike. Nah, Thorndike memiliki pengertian dari teori belajar behavioristik yang dipahaminya sebagai proses interaksi antara stimulus dan respon. Nah, stimulus adalah rangsangan, contohnya seperti pikiran dan perasaan. Sedangkan respon adalah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus perubahan tingkah laku. Akibat pembelajaran bagi Thorndike bisa berupa hal konkret, bisa diamati dengan kasat mata maupun tak konkret. Dan yang selanjutnya ada menurut Ivan Petrovich Pavlov. Hasil eksperimennya yaitu melahirkan beberapa hukum pembelajaran, yaitu yang pertama, hukum pembiasaan yang dituntut, di mana hukum ini menjelaskan bahwa jika ada dua macam stimulus yang diberikan secara bersama-sama dan salah satunya merupakan reinforcer, maka gerakan refleks pada stimulus lainnya juga meningkat. Yang kedua ada hukum pemusnahan yang dituntut, di mana hukum ini memaparkan jika refleks yang diperkuat melalui responden conditioning diberikan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya akan melemah. Yang selanjutnya ada menurut Bruce Frederick Skinner. Skinner dalam teori behavioristik melahirkan buah pemikiran yang dikenal dengan istilah teori operant conditioning. Teori ini mengungkapkan bahwa tingkah laku yang dilihatkan subjek tak semata-mata merupakan respon terhadap stimulus, tapi juga tindakan yang disengaja. Skinner menyatakan pendapatnya bahwa pribadi seseorang merupakan hasil dari respon terhadap lingkungannya. Yang selanjutnya ada menurut Robert Gardner. Gardner memiliki pendapatnya sendiri mengenai istilah belajar, yaitu sebagai proses suatu organisasi atau siswa berubah perilakunya sebagai akibat dari pengalaman yang pernah dialaminya. Belajar adalah proses yang memerlukan waktu untuk dapat melihat perubahannya dari kurang baik menjadi lebih baik. Nah, Gurdjieff juga berpendapat bahwa pembelajaran adalah periode terjadinya penerimaan informasi yang kemudian diolah dan dihasilkan output dalam bentuk hasil belajar. Nah, yang selanjutnya ada menurut Albert Bandura. Nah, Albert Bandura cukup terkenal dalam dunia psikologi pendidikan.
terutama dengan teori pembelajaran sosial atau social learning theory, yaitu di mana konsep dalam teori behavioristik yang menekankan komponen kognitif, pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Nah, teori pembelajaran sosial ini memiliki konsep utama pembelajaran dengan metode pengamatan. Menurut teori ini, perilaku individu bisa timbul karena proses modeling atau tindakan peniruan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Ija yang sudah memaparkan materi pertama. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik yang akan disampaikan oleh Salma Amalia. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Pada poin kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik ini, untuk kelebihannya yang pertama, next. Nah, yang pertama ada berorientasi pada perilaku yang terukur dan nyata, di mana teori ini menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif, sehingga lebih mudah dievaluasi dalam proses pembelajaran atau pelatihan. Yang kedua, pembentukan kebiasaan, di mana melalui proses pengulangan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Teori ini sangat efektif dalam membentuk kebiasaan dan keterampilan dasar, seperti membaca, menulis, atau berhitung. Nah, untuk kelebihan yang ketiga adalah memotivasi dengan penguatan positif dan negatif, di mana konsep reinforcement atau penguatan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Hadiah atau pujian mendorong perilaku positif, sedangkan hukuman mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Next. Untuk kekurangan teori belajar behavioristik, yang pertama ada mengabaikan proses kognitif. Nah, di mana teori ini hanya berfokus pada perilaku yang tampak atau observable behavior dan mengabaikan proses mental seperti pemikiran, pemahaman, dan kreativitas. Padahal pembelajaran juga melibatkan pemrosesan informasi di otak. Nah, untuk yang kedua, ada kurang memperhatikan motivasi intrinsik, di mana pendekatan behavioristik lebih menekankan pada hadiah atau reward dan hukuman atau punishment, sehingga cenderung membangun motivasi ekstrinsik. Hal ini bisa menyebabkan seseorang hanya belajar karena ingin mendapatkan imbalan, bukan karena belajar benar-benar tertarik atau memahami materi. Nah, untuk yang ketiga ada tidak cocok untuk pembelajaran yang kompleks, di mana teori ini lebih efektif untuk keterampilan dasar dan kebiasaan, tetapi kurang cocok untuk pembelajaran yang membutuhkan pemecahan masalah, berpikir kritis, atau kreativitas, yang lebih dijelaskan oleh teori kognitif atau konstruktivisme. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Salma yang sudah memaparkan materi kedua. Next. Selanjutnya untuk materi terakhir mengenai implikasi teori belajar behavioristik dalam pembelajaran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, implikasi teori belajar itu merupakan bagian penting dari teknologi pendidikan, di mana memiliki potensi yang besar dalam pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mengoptimalkan dan meningkatkan pendidikan. Dengan demikian, mengaitkan kepentingan antara berbagai sistem sarana dan prasarana, maka dapat menjadi bagian integral dari sistem pendidikan, sehingga tercipta sistem pendidikan yang dapat mengembangkan pendidikan secara efektif. Next. Nah, teori behavioristik ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati secara langsung dengan model hubungan stimulus-respon menekankan bahwa pembelajaran itu terjadi ketika ada stimulus atau rangsangan dari lingkungan yang diikuti oleh respon atau tanggapan dari sebuah individu. Dalam pandangan teori ini, peserta didik dianggap sebagai penerima informasi yang bersifat pasif. Nah, respon ataupun perilaku tertentu itu dengan cara menggunakan metode drill ataupun pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan reinforcement dan akan menghilang bila dikenai hukuman.
Oleh karena itu, implikasi teori behavioristik ini dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal, seperti tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas, lingkungan, dan penguatan yang diberikan. Next. Nah, pembelajaran yang dirancang dan berpijak pada teori behavioristik ini memandang bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah, di mana pengetahuan telah terstruktur dengan rapi, sehingga belajar adalah perolehan pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke peserta didik. Kemudian, untuk fungsi pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilah, sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir seperti ini ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan tersebut. Dengan demikian, peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar ataupun guru, itulah yang harus dipahami oleh peserta didik. Next. Selanjutnya, dalam pembelajaran, peserta didik ini dianggap sebagai objek pasif yang selalu membutuhkan motivasi dan penguatan dari pendidik. Oleh karena itu, para pendidik mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para peserta didik. Begitu juga dalam proses evaluasi belajar, siswa itu diukur hanya pada hal-hal yang nyata dan dapat diamati secara hal-hal yang bersifat observable kurang dijangkau dalam proses evaluasi. Next. Nah, untuk tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ini ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas meniru, yang mana menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Nah, penyajian isi ataupun materi pelajaran menekankan pada keterampilan yang terisolasi ataupun akumulasi fakta mengikuti urutan dari bagian ke keseluruhan. Sedangkan pembelajaran mengikuti urutan kurikulum secara ketat, sehingga aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada buku teks atau buku wajib dengan penekanan pada keterampilan mengungkapkan kembali isi buku ataupun buku wajib tersebut. Nah, pembelajaran dapat sehingga pembelajaran dan evaluasi menekankan pada hasil belajar. Next. Nah, adapun contoh implikasi teori behavioristik dalam pembelajaran, untuk yang pertama, pembelajaran berbasis penguatan atau reinforcement, di mana implikasinya seperti guru perlu menerapkan sistem reward dan punishment untuk membentuk kebiasaan belajar yang positif pada siswa. Yang kedua, ada drill dan latihan untuk membentuk kebiasaan. Implikasinya seperti guru harus memberikan latihan rutin yang serupa untuk dikerjakan oleh siswa secara berulang-ulang. Tujuan tersebut agar siswa terbiasa mampu menyelesaikan soal secara otomatis tanpa berpikir lama, dan juga untuk membantu respon otomatis tentunya memperkuat pemahaman suatu konsep melalui pengulangan. Next. Yang ketiga, pembelajaran dengan sistem modul bertahap. Implikasinya seperti guru perlu menyusun materi secara sistematis agar siswa dapat belajar secara bertahap dan tidak mengalami kesulitan secara tiba-tiba. Yang keempat, pemberian umpan balik langsung. Seperti guru harus selalu memberikan koreksi secepatnya ketika setelah siswa menyelesaikan tugas agar mereka mengetahui kesalahan dan belajar dari pengalaman tersebut. Next. Selain contoh implikasi yang tadi, ada pula aplikasi teori belajar behavioristik menurut tokoh-tokoh. Yang pertama ada aplikasi teori Pavlov, di mana misalnya itu seperti agar siswa mengerjakan PR dengan baik, biasakanlah dengan memeriksanya atau memberi nilai terhadap hasil pengerjaannya. Kemudian yang kedua ada aplikasi teori Thorndike, di mana misalnya sebelum guru dalam kelas mulai mengajar, maka anak-anak itu disiapkan mentalnya terlebih dahulu dengan cara disuruh duduk yang rapi, kemudian tenang, dan sebagainya. Selain itu juga guru mengadakan ulangan yang teratur, bahkan dengan ulangan yang ketat dan sistem drill. Dan yang terakhir, guru memberikan bimbingan, pemberian hadiah, ujian, bahkan bila perlu hukuman sehingga memberikan motivasi proses belajar mengajar. Next. Yang ketiga ada aplikasi teori Skinner. Contohnya itu seperti penguatan positif, diantaranya adalah pujian yang diberikan kepada siswa, kemudian sikap guru yang menunjukkan rasa gembira pada saat siswa bisa menjawab dengan benar. Kemudian untuk penguatan negatif itu dapat berupa teguran, peringatan, ataupun sanksi. Next.
Baik, untuk pematerian cukup sekian. Nah, untuk kesimpulan dari keseluruhan yaitu berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik ini menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari pengalaman. Nah, menurut teori ini, belajar terjadi ketika ada hubungan antara stimulus atau rangsangan dari lingkungan dan respon ataupun reaksi individu. Kemudian, penguatan atau reinforcement berperan penting dalam membentuk perilaku, di mana respon yang diikuti oleh penguatan positif akan cenderung diulang, sedangkan respon yang diikuti oleh penguatan negatif atau hukuman akan cenderung dihindari. Nah, dalam konteks pendidikan, teori behavioristik ini sering diterapkan dalam bentuk pembelajaran terprogram, penggunaan hadiah dan hukuman, serta latihan dan pengulaman. Meskipun efektif dalam membentuk perilaku sederhana dan keterampilan dasar, teori ini dikritik karena kurangnya memperhatikan proses kognitif internal dan motivasi intrinsik siswa. Next. Adapun saran yang dapat diberikan, yang pertama itu saran yang dapat diberikan adalah dapat menerapkan teori behavioristik secara tepat dan seimbang. Misalnya itu seperti penerapan teori belajar behavioristik harus dikombinasikan dengan teori lain seperti teori kognitivisme. Dengan demikian, mengkombinasi teori behavioristik dan kognitivisme membantu menciptakan pembelajaran yang lebih seimbang. Diharapkan pembelajaran dapat belajar secara efektif, seimbang, dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Next. Baik, mungkin sekian yang dapat dipresentasikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.